Sebagai pelaksanaan visi dan misi pemerintahan Khofifah Emil Dardak, pemerintah provinsi berupaya mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi antar kelompok dan antar sektor, serta meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Dalam 3 tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, pemerataan pembangunan sektor perhubungan dan pekerjaan umum mulai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024, pemerintah telah memprogramkan Jatim Akses dengan tujuan membangun infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan memberikan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar. Infrastruktur tersebut berupa sarana dan prasarana perhubungan, jalan, keciptakaryaan, dan air bersih. Pada sektor perhubungan laut, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas 14 pelabuhan yang menjadi kewenangannya. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terdapat di pantai utara dan Madura, serta pantai selatan Jawa Timur. Pemerintah juga memberikan subsidi angkutan perintis agar masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan lancar. Di antaranya pada rute Surabaya-Masalembu, Keramaian-Masalembu, Kalianget, Branta, Sampang, Gili Mandangin, Gili Ketapang, Probolinggo. Pada sektor transportasi darat, pemerintah mengelola puluhan terminal tipe B dan menerapkan teknologi informasi berupa smart card dan cashless transaction di Terminal Anjuk Ladang, Nganjuk. Pelayanan transportasi berbasis transformasi digital ini merupakan kali pertama di Indonesia. Pemerintah provinsi juga mendukung program kereta rel ganda baik pada jalur utara maupun jalur tengah. Akses layanan penumpang udara semakin dipermudah dengan kehadiran Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, dan Bandar Udara Perintis di Bawean dan Sumeneb, dan segera beroperasinya Bandara Kediri yang melengkapi Bandara Internasional Juanda. Kemudahan mobilitas orang dan barang juga ditunjang oleh koneksitas antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Jaringan jalan tol di wilayah Jawa Timur membentang dari Surabaya ke Ngawi, Surabaya ke Malang, Surabaya ke Probolinggo, dan Surabaya ke Gresik. Jaringan jalan nasional di Jawa Timur semakin diperkuat dengan terus dibangunnya jalan pantai selatan Jawa Timur dari Pacitan hingga Banyuwangi. Untuk meningkatkan koneksitas jalan di Jawa Timur, pemerintah menjaga kemantapan jalan provinsi agar dapat memperlancar arus mobilitas penduduk. Selama 3 tahun memimpin Jawa Timur, Khofifah Emil juga mendorong pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Meliputi operasi 176 daerah irigasi permukaan yang menjadi kewenangannya dengan total luas lahan sawah 164.823 hektar serta melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berbagai jenis saluran-saluran irigasi di Jawa Timur. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penanganan desa-desa rawan kekeringan sebanyak 259 desa. Pemprov Jawa Timur juga memfasilitasi percepatan pembangunan bendungan dan waduk sebagai pengendali banjir dan sumber air baku. Sementara itu, untuk mempermudah akses air bersih di perkotaan, pemerintah menyiapkan sistem penyediaan air umbulan di Kabupaten Pasuruan untuk memasok air minum ke 5 wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Gresik. Pada sektor keciptakaryaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan akses kepada masyarakat miskin melalui program renovasi rumah tinggal layak huni atau Rutilahu. Sejak tahun 2019 hingga 2021, program ini telah memperbaiki sebanyak 29.604 unit. Selain itu, mulai tahun 2020, program Rutilahu yang dilakukan bekerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya dan TNI Angkatan Laut juga menyediakan jamban keluarga dan peralatan dapur. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, air, transportasi, dan perumahan yang dilakukan sejak tahun 2019 berperan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus terjaga di tengah pandemi COVID-19. Keberhasilan menjaga kemudahan akses infrastruktur di daerah juga telah mengurangi ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur, sehingga kesenjangan semakin mengecil. Ahmad Mashudi, Ayu Andin, JTV.